Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Blangkoners, apa kabar? Sehat selalu ya. Kita jumpa lagi di channel-nya Om Blangkon, channel Sagalaya Segala Rupa Aya. Dan pada sore ini, si Om Blangkon ingin reminding sebentar bahwa pada beberapa bulan yang lalu kan kita sempat posting video tentang tanaman dari biji, kemudian bisa cepat berbuah. Nah, pada saat ini saya ingin melaporkan progresnya seperti apa. Dan pada saat itu kita hanya menanam biji seperti apa yang biasa saya lakukan. Ya, yang kita gunakan adalah tetap campuran 3 macam komposisi. Yang satu adalah kompos, kemudian sekam bakar dan juga tanah. Ya, sesudah itu kita masukkan ke dalam pot yang sudah kita simpan dulu pecahan-pecahan genteng segala macam, dan potnya itu sudah yakin kita lubangi dan kita siram, kita rawat. Nah, harusnya tumbuh. Dan ternyata alhamdulillah cara seperti itu sudah berhasil, dan bahkan saya mencoba ke beberapa tanaman yang lain, itu juga berhasil. Nah, kita lihat nih progresnya yang pada saat saya mencontohkan menanam biji, semuanya tumbuh seperti ini. Ya, saya coba ke tanaman mangga juga tumbuh, alhamdulillah. Ke jambu air juga tumbuh, ke pepaya juga tumbuh. Nah, bahkan cara yang saya lakukan kepada tanaman yang lain, saya coba juga ke pohon pepaya. Ya, nih langsung saya siapkan bijinya untuk saya semai. Anda bisa lihat kan, nih buahnya meskipun sebesar ini, tapi merahnya, lihat, merahnya itu asli tanpa pewarna. Ya, kita rasakan dulu manisnya seperti apa. Nih, tes ya. Hmm, 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 hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ini mah. Hmm. Alhamdulillah. Manis sekali, nggak sia-sia. Ya, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Pohonnya yang mana tuh? Pohonnya kecil-kecil. Mangganya, pepayanya, tapi manisnya luar biasa. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Bang? Kenapa Om? Tidak ditanam aja dengan cara stek atau cara cangkok gitu ya. Sebetulnya sih itu merupakan pilihan cara perbanyakan tanaman ya. Ya, kalau berdasarkan hasil sih cangkok dan stek mungkin bisa lebih cepat ya untuk segera berbuah. Kita hanya menguliti batangnya dari cabang pohon yang kita inginkan untuk dicangkok, kemudian kita tempel tanah, kita siram, kita rawat, tumbuh akar, kita pindahkan, cepat berbuah. Tapi hanya persoalannya ada kelebihan dan kekurangan. Ya, mungkin cangkok kelebihannya bisa lebih cepat berbuah, tapi dari sisi akar, dari sisi pertumbuhan batang itu rawan untuk tumbang atau terkena virus dan segala macam. Nah, sebaliknya dari tanaman biji itu akarnya pasti kuat, batangnya pasti kokoh gitu, sehingga tidak usah kita ragu atau takut suatu saat tumbang. Itu tapi terserah kepada pilihan sahabat Blangkoners, apakah mau tanam cepat untuk segera dinikmati atau tanaman seperti saya mulai dari biji, semuanya menjadi pilihan. Tapi bukan berarti bahwa yang tanaman kita tanam dari biji tidak bisa segera kita panen, karena ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan untuk mempercepat buah itu terjadi. Nah, sahabat Blangkoners, jadi semua pilihan tergantung kepada kita. Hanya saya lebih cenderung memilih kepada cara tanam dari biji. Karena apa? Karena yaitu tadi pengalamannya, misalkan saya makan pepaya nih, aduh manis sekali. Kemudian ya tergerak hati ingin menanam, saya sisihkan bijinya untuk saya semai, kemudian saya tanam. Itu kalau ketika
si tanamannya sudah mulai tumbuh itu hati saya itu berbunga-bunga begitu loh ya, di situ kali, seninya. Tapi bagi Anda yang menyukai cangkokan, ini juga ada beberapa contoh ya, ini dari cangkok, pohon jeruk, ini juga pohon kedongdong dari cangkok, ini juga dari cangkok, pohon kelengkeng. Tapi ya itu tadi, ketika ada perubahan suhu segala macam yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau karakter pohon ini mereka akan stres ya, cenderung stres. Jadi daunnya rontok, buahnya malah tiba-tiba jatuh. Nah, seperti ini ya. Mereka cenderung tidak tahan stres. Ini contoh yang dari stek. Ya, contoh dari stek. Jambu air memang saya belum sempat pindahkan semuanya. Karena ya repot juga sih, karena semuanya saya tanam akhirnya kehabisan pot, kita cari lagi potnya. Nah, saya katakan tadi bahwa kita punya kesempatan untuk mempercepat proses bagaimana tanaman itu berbuah. Pertama tentu kita bisa lakukan dengan sambung pucuk seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Tapi ya memang pada saat itu saya varian yang dilakukan pucuknya itu sama gedong gincu ya jenisnya, karena yang saya contohkan itu tanaman mangga. Nah, sekarang ini kebetulan saya tidak punya kandidat yang bagus untuk melakukan proses sambung pucuk. Karena kebetulan jenis variannya sama, buah-buah juga, mangga-mangga juga. Akhirnya saya biarkan apa adanya, tapi saya bisa berusaha sedemikian rupa untuk mempercepat proses pembuahan ini dengan melakukan perawatan yang maksimal. Apa saja? Ya tentu saja kita akan melakukan rutin penggantian media tanam apabila media tanam sudah terasa jenuh ya. Nah, kita bisa lihat media tanam yang jenuh itu seperti apa. Nah, ini tanaman jambu air. Saya tanam dari biji ya. Ini secara komposisi tanah memang sudah sesuai, ada kompos, ada pupuk kandang, ada tanah. Tapi perkembangan akarnya tuh sudah sampai ke permukaan tuh, bisa terlihat ya. Bisa terlihat. Jadi kalau kapasitas ruangannya sih sudah terlalu padat dengan dengan akar-akar ini, maka sebaiknya saya harus segera mengganti media tanam ini dengan pot yang lebih besar sehingga akarnya bisa berkembang lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Kemudian tentu saja perawatan untuk memaksa tanaman ini segera tumbuh adalah dengan melakukan pemupukan. Nah, sahabat Blangkorners, proses pemaksaan untuk tanaman ini supaya segera berbuah, cepat berbuah itu yang saya lakukan dengan juga memberikan pemupukan. Pemupukan yang pertama biasanya misalkan minggu sekarang itu saya berikan pupuk NPK ya, pupuk tunggal saya berikan ke semua tanaman. Kemudian 2 minggu berikutnya masih juga saya berikan pupuk NPK untuk semua tanaman juga sebanyak 1 sendok. Kemudian saya taburkan sekeliling potnya. Nah, baru yang proses yang ketiga 2 minggu sesudah pupuk NPK yang kedua, baru saya berikan KCL dan TSP yang gunanya untuk merangsang pertumbuhan atau pembuahan dari tanaman yang kita tanam. Nah, proses yang lain untuk mempercepat cara pembuahan, memaksa cara pembuahan dari tanaman biji, itu saya selalu memilih melakukan pemangkasan ya. Secara gampangnya, secara mudahnya saya membagi 2 jenis batang ini, yang satu batang tumbuh, yang satu batang bunga atau batang buah. Nah, bagaimana saya melakukan pemangkasan? Nah, seperti ini contohnya, ini jambu air. Ini dari sini nih, kan ini batang utamanya, batang tumbuh yang utama, kemudian dia bercabang. Sudahlah, saya anggap ini untuk batang buahnya ya.
Ini saya anggap tidak perlu karena nanti kalau dibiarkan akan menjadi batang yang membesar, jadi konsentrasi dia unsur haranya untuk makanan ini bercabang ke sana kemari. Ini juga ya, karena saya mengambil ini batang utama, batang tumbuhnya ini batang untuk bunga. Nah, ini yang disebut, sering orang menyebutnya sebagai tunas-tunas air, nggak usah ragu, dipotong saja. Ini juga sama ya, tunas-tunas air. Nah, ini juga sama, tunas-tunas air yang nanti akan mengganggu kalau dibiarkan. Sudah, jadi kita, nah ini satu lagi nih. Nah, kita harapkan dari cabang inilah nanti tumbuh tunas-tunas untuk pembuahan. Ini juga kesini juga sama, dibuang saja ini. Ini batang utamanya bercabang 2. Saya lakukan pemangkasan juga udah. Ini juga cabang utama, cabang 2. Nah, kenapa saya lakukan segera pemotongan cabang-cabang tunas air? Karena saya ingin, ini kan lahan kami memang terbatas ya, karena skala berkebun kami adalah skala berkebun rumahan, jadi bukan perkebunan yang luas. Jadi saya ingin tanamannya sih nggak usah banyak-banyak, nggak usah besar-besar, nggak usah rimbun, tapi yang penting buahnya. Ya, jadi saya akan potong ini, boleh di arah sini. Saya akan potong, ini sudah terlalu tinggi, nanti repot kalau panen. Ini kan batang utama. Ada 2 cabang. Ya, ini sudah terlalu tinggi lah, nanti tidak dibiarkan juga. Ya. Nah ya, kita lihat lagi, ini batang utama, batang tumbuhnya ini. Ya, kita lihat lagi, ini batang utama, batang tumbuh, kemudian bercabang, mudah-mudahan ini menjadi batang buah. Nah, karena saya tidak ingin terlalu tinggi, ini saya potong aja, karena ini juga sudah mulai bercabang. Saya potong ini, di sini aja lah, nggak usah ragu-ragu. Terus, nah, karena kalau ketinggian juga repot nantinya. Nah, ini cabangnya matikan. Nah, mudah-mudahan dengan rajin mangkas secara teratur bisa nanti bisa mempercepat pertumbuhan buahnya. Kita lihat lagi, coba mangga di sebelah sini, tanaman mangga ada nggak kira-kira yang dipotong. Ini cabang utama untuk tumbuh, ini rantingnya 1, 2, 3. Sepertinya nggak ada. Kayaknya belum ya, kalau profil tanaman buah mangga mah sudah cukup memadai. Ini juga sudah. Coba lihat, ini 1, 2, 3. Ini mulai bercabang. Dibuang saja. Buang aja lah, potong sini aja. Nah, 1, 2, 3. Nggak usah khawatir, nanti juga kalau yang kita potong mau tumbuh lagi, cepat kok tumbuhnya. Ya, ini juga tunas air sudah. Ya, sahabat Blankkoners, itu berarti saya tunjukkan cara untuk mempercepat proses pembuahan pada tanaman yang kita tanam dari biji. Jadi itu suatu pilihan. Anda boleh memilih tanaman menanam dari biji, bisa dengan cangkok, bisa dengan stek. Semuanya bisa dilakukan dan semua memungkinkan. Oke, sahabat Blankkoners, jadi tadi adalah cara saya untuk mempercepat, memaksa supaya si tanaman yang saya tanam dari biji itu untuk segera berbuah. Itu semua pilihan ya, untuk memperbanyak tanaman. Pilihannya boleh dicangkok, boleh di stek, boleh ditanam dari biji, dan pilihan saya adalah tanam dari biji ya, termasuk juga sambung pucuk. Kalau itu memang jadi pilihan, silahkan lakukan. Mudah-mudahan informasi dari Xiong Blangkon, progress reportnya bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi dengan laporan video yang lain.
Jangan lupa untuk selalu melakukan prokes kesehatan, Anda jaga jarak dengan siapapun Anda ketemu, Anda selalu memakai masker, jangan lupa. Kemudian Anda kurangi mobilitas yang tidak perlu, kemudian aktivitas Anda di luar juga dikurangi. Kemudian hindari kerumunan kalau ada tidak perlu. Yang keenam, yang terakhir, yang paling penting, Anda selalu like, share, and subscribe channelnya Si Om Blangkon, serta pencet kelenengan hidungnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video dari Si Om Blangkon. Terima kasih, salam sehat dari Balai Endah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.